dini hari, seorang pemuda keluar kamar bugil langsung berlari. Ia panik menyelamatkan diri. Tak lama disusul seorang wanita muda. Berlari nyaris telanjang dada. Ia panik pula, bersembunyi di kamar lainnya. Peristiwa pun berbuntut tragedi. Satu nyawa pun mati. Korban cukup dikenal pula, seorang selebgram bernama Ari Pratama. Ceritanya saat lagi, inilah Rajapati. All weapons are holstered and stamped in. The line is clear. Alkisah seorang gadis belia bernama Aisyah Afika berkenalan dengan seorang selebgram muda bernama Ari Pratama. Status keduanya berteman tapi mesra, aktif bercinta dengan nafsu membara. Kendati demikian, setelah 5 bulan berteman, Aisyah Afika merasa kurang diperhatikan. Padahal ia sudah memberikan semua, termasuk mahkota kegadisan. Aisyah pun merasa tertekan, memikul rasa bersalah berlebihan. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Kegadisanku dirampasnya. Ternyata semua hanyalah hawa nafsu. Diam-diam, ternyata Aisyah memiliki riwayat kelam. Sebuah trauma luka lama yang tak pulih hingga dirinya dewasa. Kondisi akibat trauma yang memunculkan sosok sahabat bagi Aisyah, sebuah wujud halusinasi yang timbul bila ia depresi. Ais, lihat itu. Lihat laki-laki itu. Dia cuma mau manfaatin kamu. Kamu tahu itu sejak awal kan? Tapi kenapa kamu mau? Kenapa? Kenapa Aisyah? Tidak, kamu salah. Sampai sekarang dia masih sayang sama aku. Dia masih perhatian sama aku. Dan dia gak pernah jahat sama aku. Aisyah. Sampai kapan kamu mau sadar? Laki-laki itu, dia gak beri kamu cinta. Tapi sebaliknya, dia cuma mau manfaatin kamu. Buktinya, dan dia nelfon aku lebih dari 20 kali. Walaupun aku menolaknya. Dan dia terus mengajak aku kan ketemu. Berarti dia emang suka kan sama aku? Dasar bodoh. Sudah, lebih baik kamu pulang ke rumah kamu. Ayo, sekarang kita pulang. Ayo. Segalanya ditimbang benar atau salah di dalam pikiran Aisyah yang penuh gelisah. Dan sosok sahabat rahasia Aisyah itu pula yang selalu coba mempengaruhi tindak tanduk Aisyah. Setelah berhenti bekerja dari Hotel Trisula di Jalan Topaz Raya, Ari Pratama mulai meniti karir dengan membuat berbagai konten di sosial media. Ia memulainya lewat platform sosial media, mendulang puluhan ribu pengikut pula, serta jumlah penonton mencapai jutaan. Kenapa di sini kita makan? Nah, di sini Mini. Untuk buat kalian yang suka makan di tempat-tempat mewah, ya Allah. Ingat saya kodong ini, ada juga. Iya, ada sebagian ini di sini makan ya. Tapi orang saya apa lebih warung di sini. Namanya pun meroket lewat konten pada 4 April 2019 ketika ia bersama sejawatnya, Iwan namanya, makan besar di tempat pembuangan akhir Antang, Makassar. Kontennya menyajikan komedi dengan cara paling kontroversi. Mukbang. Gebrakan tanah yang mati. Aisyah menggemari Ari Pratama, walau akhirnya disadarinya ia dipermainkan Ari Pratama. Lantaran tak mau berpisah darinya, Aisyah bersiasat dengan mengaku tengah mengandung anak Ari Pratama.
Sebab ulah Ari Pratama yang mendadak menghilang dari dirinya. Berulang kali ia sudah membuat janji kencan, tetapi selalu dibatalkan kemudian. Halo? Ari? Di mana kamu? Ayo ketemu. Apa sudah lupa, Ki? Aku hamil anakmu ini. Wah, hamil? Aku lagi sibuk, jadi susah bagi waktunya. Kirim nih fotomu sekarang. Apa? Kirim foto porno lagi? Tidak mau. Kalau kamu mau lihat langsung, Mi. Ayo kita ketemu. Kalau begitu, nanti malam kita ketemu di tempat biasa, di Boulevard. Nanti aku telepon untuk jam jemputnya. Oke. Ari Pratama kembali meninggalkan janji, sehingga Aisyah pun terpaksa merana harus menunggunya lagi. Emosi Aisyah kacau balau. Ia tak mampu membendung hatinya yang risau. Selama masa penantian, Aisyah malah berada di bawah tekanan. Yang ia khawatirkan, jangan-jangan bahwa ia kembali dipermainkan. Dalam kondisi tertekan, muncullah si teman khayalan. Kurang ajar. Laki-laki penipu. Kamu harus kasih dia pelajaran. Kamu kuat. Kamu pasti bisa, Aisyah. Jangan diam saja, Aisyah. Tidak. Dia bilang dia mau nelpon aku. Dia tuh sayang sama aku. Dia pasti mau ketemu sama aku. Aku tahu itu. Aku mau nunggu dia. Aisyah, sadarlah, jangan naif. Selama ini, kamu cuma manfaatkan sama dia. Kamu sepertinya diperbudak oleh dia. Hentikan. Sekaranglah saatnya. Kamu tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan jati diri kamu. Ya, begitu Aisyah. Bagus. Tunjukkan siapa kamu. Perlahan Aisyah termakan hasutan. Selangkah demi selangkah, setiap perkataan teman hayalan Aisyah mengorek luka sakit hati Aisyah terhadap Ari Pratama. Maka lahirlah niat jahat dalam hati Aisyah lewat sebuah belati dalam genggamannya. Inikah pertanda malapetaka? Lakukan, Aisyah. Jangan ragu, Aisyah. Jangan biarkan dia terus menindas kamu. Jangan biarkan dia memanfaatkan kamu sesuka hatinya. Lakukan, Aisyah. Ironisnya, Ari Pratama tak tahu apa-apa bila Aisyah kini sudah berubah. Halo? Iya, Ri? Apa? Jam 3 subuh?
Iya, boleh. Sampai ketemu nanti ya. Sikap Aisyah menuruti Ari Pratama seperti boneka mengikuti dalangnya. Aisyah selalu menyanggupi dimanapun serta kapanpun. Tak ada yang bisa mencegah, bahkan orang tuanya sekalipun. Lantas, mengapa Aisyah membawa pisau menjelang pertemuan? Lalu rencana apa yang ia sembunyikan? Ayo, Mi. Ari membawa Aisyah ke sebuah hotel di Jalan Topaz Raya. Hotel kelas melati langganan mereka bila sedang berkencan berdua. Halo, Mas. Bang, Ada kamar yang kosong? ada. Silakan diisi datanya dulu, Bang. Baik. Ari Pratama check-in atas nama samaran Apral namanya. Sedangkan Aisyah langsung naik dan menunggu di lantai 2. Tarif kamarnya murah meriah, tidak lebih dari Rp100.000. Pun tak ada banyak pertanyaan, kartu identitas juga tak perlu ditunjukkan. Berdua di dalam kamar, api berahi sejoli makin berkobar. Romantisme seadanya memuaskan syahwat menggila. Sudah lama kita nggak bertemu, Mi. Aku rindu sekali sama kamu. Aku pengen selalu berduaan sama kamu. Iya. Jangan banyak bicara. Ayo kita bercinta. Aku mau bertemu kamu, bukan untuk ngobrol-ngobrol saja. Ayolah, Mi. Kalau enggak, aku pulang sekarang. Jangan. Kamu jangan pergi. Aku mau kita bercerita dulu. Melepas rindu, Mi. Apa? Lepas rindu? Iya. Rindu apa? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Aku tuh pernah tidur sama 12 cewek sebelum kamu. Semua karena suka sama suka. Aku nggak perlu bertanggung jawab apa-apa. Sekarang kamu bilang kamu hamil. Aku nggak percaya. Kamu tuh berguna di saat aku lagi sepi aja. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo kita main. Aku nggak mau nunggu lama. Ayo. Aisyah semakin terdesak saja. Semakin lama, Ari semakin memaksanya. Ayo Aisyah, aku
lakukan. Tikam dia, Aisyah. Tikam dia, Aisyah. Apa? Tikam dia? Kenapa? Ayo tikam dia, Aisyah. Ini kesempatan kamu. Ayo, Aisyah, tikam dia. Dia itu tidak mencintai kamu. Kamu bukan perempuan satu-satunya. Usai menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya, mendidihlah amarah Aisyah. Ayo lakukan. Lantas ia teringat pula alasan dirinya menyelipkan pisau belati di pinggang belakangnya. Celaka! Dada Ari tertikam, Aisyah pun menggila. Ari Pratama bergelut melawan Aisyah hingga melukai mulutnya juga. Tak mau mati konyol di tangan Aisyah, Ari langsung berusaha lari sekuat tenaga. Ari Pratama melompat kabur menyelamatkan dirinya. Ari Pratama keluar kamar, panik melarikan diri, berteriak minta tolong pada Jumat dini hari. Ari meminta tolong petugas resepsionis Marianus Roni. Petugas yang merangkap klinik servis terkejut setengah mati. Saya yang lihat pertama kali ada darah di bagian dada. Ya, Ada darah terus dia jatuh di tempat di sini, Pak. di sini ya. Itu ada pisau masih ada. Pisaunya sudah tidak ada. Sudah ada. Itu diduga yang tikam itu siapa? Itu perempuannya, Pak. Tak lama disusul Aisyah Afika, lalu berlari bersembunyi di kamar berbeda. Di kamar 210 yang dihuni oleh tamu bernama Diana. Aisyah tak menyadari bahwa kamar 210 berpenghuni. Akibat ulahnya, Diana mengira Aisyah hendak bermaksud jahat padanya. Maaf. Saya salah kamar. Saya keluar sekarang. Dari lantai atas, Aisyah bersembunyi di lantai bawah di kamar 106. Aisyah semakin panik sebab ia terperangkap. Tak ada jalan keluar dari wisma penginapan. Oleh karena orang-orang mulai berdatangan, kemudian pihak kepolisian. Celaka. Gawat. Makanya aku harus melewati polisi semua itu. Aku terjebak di sini. Aisyah. Astaga, kamu dari mana aja? Aku terjebak di sini. Tolong aku harus keluar dari sini. Ayo cepat. Kamu sembunyi di sini. Di balik pintu ini. Lantaran tak ada pilihan lagi, Aisyah bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Sebab ia tahu bahwa polisi memeriksa kamar Wisma satu persatu. Aisyah dia membeku. Ia berharap penyelidikan polisi cepat berlalu. Bila tidak, resiko Aisyah tertangkap hanyalah masalah waktu. Gimana kamar ini? Apakah sudah kamu periksa? Apakah ada tamu di dalamnya? Tidak ada tamu, Pak. Kita cek semua. Baik, Pak. Sepertinya ada orang di dalam. Sepertinya iya, Pak. Diam di tempat. Angkat tangan. Mari ikut kami ke kantor polisi. Berkat ketelitian penyidik, akhirnya Aisyah Afika berhasil ditangkap tak lagi berkutik. Sejak itulah Aisyah dibidik, ditetapkan sebagai tersangka keji. Kami memasukkan pasal dakwaan kombinasi. Dakwaan kombinasi itu adalah primernya kami masukkan dakwaan pasal 340 pembunuhan berencana
Subsidiaritasnya kami masukkan pasal 338 perampasan nyawa atau pembunuhan, atau pasal 351 ayat 3 yaitu pasal penganiayaan menyebabkan kematian. Aisyah, coba kamu jujur kepada saya. Tolong Aisyah, kamu jangan diam saja. Terkait masalah tes kejiwaan tersangka, Polrestabes Makassar melibatkan pihak ketiga, seorang psikolog bernama Hairia dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Metode pemeriksaannya lewat wawancara, hipnoterapi boneka, dan tes grafis pula. Awalnya, Aisyah menutup diri seluruhnya, sehingga ahli kesulitan mendapatkan keterangan juga fakta. Baru pada pertemuan ketiga, Aisyah Afika akhirnya mulai banyak bicara, sehingga ahli berkesimpulan bahwa psikis tersangka tidaklah sesuai dengan umurnya yang disebabkan oleh trauma ketika Aisyah kira-kira 9 tahun usianya. Akibat trauma masa kecil, Aisyah kerap berhalusinasi. Aisyah memiliki seorang teman imajinasi. Sementara itu, second opinion ahli kedua memberi kesimpulan berbeda, yakni Joko Maharto dari Klinik Rumah Sakit Bayangkara yang menyimpulkan bahwa Aisyah tidak mengalami gangguan jiwa, tetapi mengalami sindrom psikotik akibat trauma. Kendati demikian, Aisyah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatan karena terperiksa mampu secara sadar memaksudkan tujuan tindakan dan mampu mengarahkan kemauan serta perbuatan. Singkat cerita, jaksa mendakwa Aisyah Afika terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Jaksa menuntut hukuman pidana 12 tahun penjara. Hingga puncaknya, 26 Oktober 2021, Majelis Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Aisyah Afika terbukti bersalah. Oleh karenanya, dikejar hukuman pidana 10 tahun penjara. Ya, kita ada ayam mati di sini. Sudah, menyerah, Mam.